بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara muslimin, maka Allah yang saya muliakan dan saya hormati yang walidiin azza wa jalla. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang semua kita menghafalnya. Dan ayat beserta surat ini merupakan peringatan keras dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hamba. Karena peringatan itu pasti akan kita melihatnya. Karena penegasan tersebut pasti kita akan merasakannya. Dan ancaman tersebut pun pasti kita akan mendapatkannya jika kita termasuk orang-orang yang mesti dan harus mendapatkannya, namun kita berlindung pada Allah mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Ayat tersebut adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa benar-benar manusia sungguh-sungguh berada di kerugian. Faedah yang pertama yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu al-asr. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang paten yang tidak ada bisa satupun dari makhluknya yang bisa merubahnya bahwa Allah berbuat sesuatu yang berkehendak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perbuatannya tidak boleh ditanya dan tidak untuk dipertanyakan. Justru perbuatan kita nanti akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki, tapi semua kita yang akan ditanya. Kemudian ayat berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terserah diri Allah mau bersumpah dengan makhluknya atau dengan dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka haram, bahkan minal kabair, dan lebih parah dari itu bagian dari kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya dari ayat tersebut bahwasanya apa yang Allah sumpahkan di dalam Al-Qur'an ataukah di dalam hadis Al-Qudsi menunjukkan apa yang Allah sebutkan setelahnya merupakan perkara yang bukan perkara remeh, bukan perkara yang harus disepelekan, bukan perkara yang ringan nanti akibatnya jika dilanggar dari sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Seperti ini contohnya. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut. Kita mencukupkan beberapa poin. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dibahas satu persatu ayat-ayat tersebut. Di antara faedah ayat tersebut bahwasanya yang berikutnya sebagai tambahan terakhir dari faedah ayat yang pertama dari surat tersebut, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala keumuman dari sumpahnya adalah Allah ingin memperlihatkan kekuatan, kekuasaan, kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah dan apa yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya. Dengan sumpah tersebut Allah menyebutkan sumpahnya untuk Allah ingin memperlihatkan pada hambanya, terkhusus orang-orang yang lalai darinya, dari orang-orang yang durhaka padanya, dari orang-orang yang menyepelekan dirinya sebagai sesembahan yang berhak disembah
Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah. Ya ibadi fattaqun. Itulah Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Wahai hambaku, kata Allah, takutlah kepadaku. Keumumannya, kebanyakannya. Ya Allah, sumpah dengan sumpah tersebut. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaannya. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya yang Allah miliki di sisinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Walakin aktsarun nasi la yaqilun. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Itu faedah terakhir walaupun bukan pembatasan. Kemudian faedah yang berikutnya dari kita masuk pada ayat yang kedua. Sungguh-sungguh manusia benar-benar masuk dalam kerugian. Dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian dalam 4 poin. Sebagian menyebutkan dalam 5 poin. Semua perkataan ahli tafsir tersebut kembalinya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia berada dalam kerugian pada masa mudanya, kerugian pada masa sakit sehatnya, kerugian pada hartanya, kerugian pada ilmunya, dan kerugian di dalam masalah hartanya. Jadi ilmu, masa muda, masa sehat, harta, itu 4 poin. Sebagian para ulama menyebutkannya yaitu di masa hidupnya. Walhasil kembalinya ini 4 poin. Inilah tempat-tempat yang manusia yang Allah maksudkan dalam tersebut kerugian. Maka mari kita muhasabah. Di dalam masalah kita semua, yang semua 4 poin ini kita akan melewatinya semua. Tak mungkin tidak melewatinya. Kata Allah Subhanahu, kata ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimatullah alaihi. Dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergoyang, tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba sampai tanya dari 4 poin. Karena inilah tempat-tempat 4 poin tersebut, tempat kerugian seorang hamba yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut. An syababihi fi mabla, dari masa mudanya di mana dia habiskan masa mudanya tersebut. Apakah dia habiskan dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dalam masalah happy-happy saja, maksiat jalan terus, bertobat nanti saja, pelanggaran syariat dianggap remeh, langkah aturan Allah ditabrak, dan untuk menjalankan ketaatan malas-malasan. Maka ini akan ditanyakan nanti di hadapan Allah di masa mudanya. Maka siapa yang baru bertobat dari masa mudanya tersebut, maka bertobatlah. Walaupun itu sudah dihapus oleh Allah, tapi kita akan memperlihatkan, kita akan diperlihatkan di masa muda tersebut. Walaupun kita sudah sadar sekarang, misalnya akan diperlihatkan itu, dan itu adalah masa kerugian kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia sebelum baliknya atau pas baliknya dia sudah kenal agama, dia sudah kenal ketaatan kepada Allah, dia sudah tahu namanya ini halal, maka dia ambil itu halal. Dia sudah tahu ini haram, dia mencegah dirinya dari yang haram. Dia sudah tahu ini adalah tauhid dan sunnah, dia mendekat dan istiqamah di atasnya. Dia sudah tahu ini syirik dan bid'ah, dia berhati-hati darinya dan menjauh dari pelaku-pelakunya. Namun jika sebaliknya, ingatlah bahwasanya kalau Allah sudah mencabut kenikmatannya, dan apabila sudah Allah mencabut dari kenikmatan seorang hamba yang tidak bersyukur dari kenikmatan tersebut, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya hukumku, azabku itu sangat pedih.
dijelaskan dalam tafsirnya, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, azab Allah yang paling pedih bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikeraskan hatinya, dimatikan hatinya, dipalingkan hatinya dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan, dari keistiqomahan kepada penyimpangan, dari lurus menjadi bengkok-bengkok. Makna kalam al-Imam rahimahullah. Ini kenikmatan. Maka jaga baik-baik masa muda kita, karena ini tempat rawan untuk mendapatkan kerugian dari Allah, kerugian pada diri sendiri nanti di hari kiamat. Kemudian tempat kerugian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu an umrihi, dari umurnya, fima abnah, yaitu umurnya tersebut di mana dihabiskan. Ini berlaku dari semenjak dia mukallaf sampai malaikat maut datang menjemput dirinya. Nah, maka manfaatkan umur kita, apalagi kita yang sudah paham. Jangan sampai umur ini, yaitu kita akan menjadikan sia-sia saja perkara yang mubah, yang bukan ketaatan dan bukan kemaksiatan. Itu tidaklah nol di sisi Allah, di catatan para malaikat. Perkara yang sia-sia saja yang kita habiskan di umur kita itu nol, tidak tercatat sebagai ketaatan dan kemaksiatan. Nol, tidak ada gunanya. Apalagi kalau umur itu dihabiskan kepada yang dosa, pelanggaran syariat, maksiat. Tentunya ini lebih berbahaya lagi. Maka manfaatkan umur kita. Jangan sampai umur kita habis dalam perkara yang mubah, apalagi waliyadzubillah yang maksiat. Karena ini tempat rawan yang kedua, orang-orang benar-benar rugi yang Allah bersumpah dengannya. An umrihi fima afna. Maka perhatikan, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai saudara, perhatikan kita sebagai anak, maka nasihati anak kita sebagai saudara, maka nasihati saudara kita sebagai adik, saudara nasihati kakak kita sebagai anak, nasihati orang tua kita. Untuk memanfaatkan umur kita di dalam ketaatan pada Allah. Karena inilah yang tidak menjadikan seorang hamba itu tidak merugi. Adapun dalam perkara mubah, kategori dalam merugi pula. Karena itu tidak bernilai di sisi para malaikat. Begitu pula kalau berjatuhillah dalam perkara maksiat. Waspadalah diri saya pribadi dan antum semua. 1 kali 24 jam manfaatkan umur itu. Dipotong tidur. Dan tidur pun kita harus berbaca. Makin banyak kita baca zikir dalam keadaan bersuci, maka alhamdulillah. Kemudian faedah yang berikutnya, panjang penjelasan masalah umur ini dijelaskan dalam syarahnya dan tafsirnya, namun bukan sini tempatnya. Kemudian tempat yang ketiga, tempat rawan untuk kerugian seorang hamba, yaitu an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, yaitu yang ketiga adalah hartanya, dari mana dia dapatkan itu harta dan kemana dia habiskan. Maka sekali lagi perhatikan, jangan ambisi kita itu mendapatkan harta dan harta dan harta, tapi kita tidak tahu dari mana harta tersebut, halal atau haram. Kemudian jalan yang kedua yang akan ditanyakan, kemana kita habiskan. Sekali lagi, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu manfaatkan mencari uang itu dengan cara yang halal. Kemudian ketika menghabiskan pun minimal di jalan yang mustahab, jalan yang mubah. Sekali lagi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari zatnya mubah. Kecuali kalau kita niatkan mubah untuk ketaatan. Tapi jarang manusia itu setiap perkara mubah dia meniatkan ketaatan. Misalnya setiap kita mau minum, saya niatkan ketaatan. Saya mau makan, saya niatkan ketaatan. Saat kita makan jarang. Illa man rahimah rabbih. Jarang orang setiap mau minum, saya niatkan untuk ketaatan.
Dia pergi lagi jalan pergi ke kios, dia beli Coca-Cola dan jadikan ini ketaatan. Jarang, apalagi dibarengi kalau keilmuan yang minim. Maka oleh karena itu manfaatkan, cari uang itu dengan cara yang halal. Kemudian jangan lupa di dalam menghabiskannya pada ketaatan pada Allah minimal perkara mustahab. Nah, dan pintu-pintunya sudah kita bahas di tempat-tempat yang kita pelajari. Maka manfaatkan harta tersebut. Jangan 1% pun masuk ke dalam diri kita dan anak istri kita dari cara yang syubhat. Aima lahmin nabata min sihtin fannaru awla biha. Daging mana saja yang tumbuh kembang dari barang yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Hati-hati. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha hal ballagtu. Sesungguhnya harta kalian dan darah kalian dan kehormatan kalian semuanya haram sesama kalian untuk mengambilnya. Maka hati-hati, karena tempat rawan harta seorang hamba berada dalam kerugian, yaitu mengambil harta saudaranya, mengambil hak saudaranya yang dia jadikan sebagai darah dan daging untuk dia dan anak istrinya. Ini fenomena yang terjadi. Kalaulah bukan waktu, kita akan menyebutkan bukti-bukti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyaknya nanti manusia yang akan merugi nanti di hari kiamat. Dari sisi hartanya, yaitu dari sisi mereka mengambil harta satu dan yang lainnya. Ini jalan kerugian yang ketiga. Tempat kerugian yang Allah sebutkan maksud dari surat Al-Asr tersebut. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kemudian yang berikutnya, yaitu al-ilmi fima amila bihi. Yaitu dari ilmunya sampai dia mengamalkannya. Maka ini tempat rawan yang keempat, yang terusnya manusia nanti akan rugi di akhirat, sebelumnya di dunia dan setelahnya di alam barzakh, yaitu dari ilmunya. Maka oleh karena itu mempelajari ilmu agama merupakan tempat yang potensi untuk mendapatkan kenikmatan. Namun kata para ulama, bahwasanya juga mempelajari ilmu agama tempat ladang basah untuk binasa. Maka waspadalah. Karena kenapa? Karena ilmu ini yang akan ditanya oleh Allah cuma satu, karena ilmu terbagi menjadi tiga, yaitu ilmu yang halal disyariatkan, dan ilmu yang mubah, dan ilmu yang haram. Yang cuma ditanya nanti oleh Allah cuma satu, ilmu yang pertama. Ilmu mubah tidak akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Ilmu mubah seperti ilmu kedokteran, atau ilmu bengkel, atau ilmu pertukangan, atau ilmu perdagangan, atau ilmu komputer, atau ilmu apalah yang namanya yang ilmu itu cuma bermanfaat sampai dia masuk dalam kuburan. Ma'indakum yang pada wa ma'indallahi baqi, kata Allah. Apa yang di sisi kalian itu akan tidak berkekal, apa yang di sisi Allah itu kekal. Nah, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka ilmu, adapun ilmu yang haram, yaitu ilmu sihir atau ilmu yang lainnya yang wasilah kepada sana, ilmu cara meracik khamar, ilmu cara meracik narkoba, ilmu cara meracik rokok, dan seterusnya. Yang ditanyakan oleh Allah nanti itu adalah ilmu yang disyariatkan oleh Allah. Kemana kamu amalkan? Itu pun kata para ulama, mempelajari ilmu syariat ini terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mempelajari ilmu syariat yang merugi, dan ada yang beruntung. Yang merugi kita akan sentir sedikit, ia tidak mempelajari ilmu agama, tapi ketika dia memahami ayat tersebut tidak sesuai dengan keinginan Allah, dia mempelajari ayat tersebut tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Ini ilmu yang dia mempelajarinya ilmu syariat tapi merugi. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang pelajari ayat-ayat Allah, tapi bukan sesuai dengan makna tafsir ayat-ayat Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surat ayat Al-Kursi, Allah menyebutkan tangannya.
Ada yang menafsirkan tangan sini kekuasaan, kekuatan. Ini menunjukkan orang yang belajar agama merugi. Ada yang menafsirkan bahwasanya kursi di dalam ayat kursi itu adalah kekuasaan Allah. Ini juga termasuk orang yang belajar agama merugi. Kenapa? Karena dia memahami ayat tersebut tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan lagi. Orang, makanya yang kita sebutkan tadi sebagaimana jelaskan ini, mempelajari ilmu agama terbagi menjadi dua. Ladang untuk mendapatkan keberuntungan dan ladang basah untuk mendapatkan kebinasaan. Itu saja dengan pelajarinya. Jadi kalau gitu dosa belajar agama. Justru semakin kita belajar agama, semakin besar nanti hukum insyaallah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengadab seorang hamba suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Sudah datang bersama kita. Sudah meninggal 1440 tahun yang lalu. Apa alasan lagi untuk belajar agama? Apalagi untuk bermalas-malasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah datang Rasul. Allah mengabadikan ayatnya. Kami tidak akan menghadap suatu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul pada mereka. Sudah datang penutup para Rasul, para Nabi, maka Muhammadun aba ahadikum walakin Rasulullah wa khataban nabiyyin. Nah, sudah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar agama. Tapi hati-hati, semangat belajar agama tapi jangan sampai masuk dari golongan orang merugi. Karena ada orang-orang yang belajar agama tapi tersesat, tersimpangkan dari jalan kebenaran karena salah memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengamalkan kullu bidatun dhalal wa kullu dhalalatin bid'ah. Yang masuk neraka itu cuma kesesatannya. Adapun pelakunya tidak. Ini orang belajar agama tersesat, merugi. Karena bukan begitu yang dipahami oleh apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kita membahas sekarang yaitu ini tadi yang akan ditanyakan oleh Allah, yaitu ilmu syariat. Ilmu yang Allah syariatkan karena belajar ini terbagi menjadi tiga. Ilmu yang syariatkan, ilmu yang mubah yang tidak ditanya, ilmu yang haram tidak perlu ditanya di adab ini. Yaitu ilmu yang ditanyakan oleh Allah, itu ilmu syariat. Kemana yang kamu amalkan dari ilmu yang telah sampai padamu wahai hambaku? Yaitu ini halal, apakah kamu sudah amalkan? Ini haram, apakah kamu sudah amalkan? Maka hati-hati kita dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan bermentang-mentang kita sudah berpuluh-puluh tahun atau sudah lama, sudah tahu itu, tapi amalannya nol. Amalannya bahkan minus, atau amalannya pun setengah-setengah, ataupun amalannya kempes-kempes. Kalau lagi mood, semangat mengamalkan. Kalau lagi down, aduh sesempatnya saja. Hati-hati, ini tempat yang keempat yang kita akan merogoh. Yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Mungkin sekarang kita tidak merasakannya, namun ingat sekali lagi, jadi Allah pasti, penegasan Allah itu pasti akan kita melihat. Dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Nas itu semua pasti kita akan merasakannya. Maka oleh karena itu ilmu ini perhatikan baik-baik. Semua itu harus diamalkan. Yang mustahab ataukah wajib. Semua itu kalau tidak, maka kita akan masuk dalam kategori orang yang merugi, yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di khutbah yang kedua ini kami akan menyebutkan orang-orang yang Allah kecualikan. Golongan hamba-hambanya Allah kecualikan. Yaitu yang kita hafal semua bersama. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr.
yaitu 3 golongan. Sebagian tafsir mengatakan 4 golongan, tapi yang benar adalah 3 golongan. Yaitu illal ladzina amanu, orang beriman dan beramal saleh. Ini 1 golongan. Sebagian tafsir mengatakan orang beriman dan beramal saleh, kemudian bernasihat dengan kebenaran dan menasihat dengan kesabaran. Nah, tawassaw bis sabr atau tawassaw bil haq. Tawassaw bil haq atau tawassaw bis sabr. Yaitu menasihati golongan kedua yaitu adalah menasihati dengan kebenaran dan kemudian menasihati dengan kesabaran. Tapi yang benar adalah 3, yaitu ilmu, orang berilmu dan beramal saleh. Ini 1 golongan. Golongan yang pertama, yang kedua adalah orang yang menasihati terhadap kebenaran. Yang ketiga adalah menasihati kesabaran. Kenapa yang benar adalah yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, yang mana pondasinya iman itu adalah ilmu. Karena dijelaskan oleh ahli ilmi bahwasanya tidak akan dikatakan seseorang itu beriman dengan sebenarnya. Dengan bahkan mungkin tidak akan dikatakan seorang muslim yang sebenarnya, akan bahkan dia bisa menjadi kafir kalau dia tidak mengamalkan itu iman atau dia tidak mengamalkan itu ilmu. Bahkan kalau dia seorang muslim berilmu tapi tidak mengamalkan, maka dia rawan untuk masuk neraka. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Salasatun awwalu man tus'iru bihimun nar yaumal qiyamah." 3 golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka. Dengan hadis ini kata para ulama bahwasanya neraka jahanam terbagi menjadi 2, yaitu neraka jahanam yang khusus orang kafir, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Ini neraka jahanam khusus orang kafir. Kemudian di sana ada neraka jahanam yang dikhususkan juga orang-orang kaum muslimin, tapi mereka bermaksiat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 3 golongan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala nyalakan bagi mereka neraka jahanam. 3 golongan tersebut, yang pertama kali menyalakan neraka jahanam baginya untuk umat Islam, yaitu alimun la ya'malu bi ilmi. Orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia sudah tahu ini ketaatan, dia sudah tahu ini adalah ketaatan, walaupun bersifat mustahab. Sudah kita bahas dalam Fathul Bari, amalan mustahab bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Nah, ini karena dia tidak mengamalkan. Ini menguatkan bahwasanya 3 golongan yang dikecualikan itu orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Maka oleh karena itu, ini juga yang kedua, yaitu adalah orang yang dermawan, tapi dia bersedekah tersebut bukan untuk lillahi ta'ala. Ada kepentingan, ada tujuan. Kemudian yang berikutnya mujahid, orang berjihad. Dia berjihad bukan untuk meninggalkan Allah, tapi dia ada tujuan dan kepentingan. Perhatikan semua 3 golongan ini, semuanya mereka tahu keutamaan berilmu, tahu keutamaan bersedekah, tahu keutamaan berjihad, namun mereka tidak mengamalkan ilmu dari keutamaan tersebut. Tapi ada balik ke situ. Maka Allah mengatakan mereka semua berdusta dan diseret oleh Allah, walaupun mereka berdalil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Maka oleh karena itu, waspadalah kita semua. Ilmu yang sudah kita tahu itu diamalkan, terkhusus perkara yang wajib. Ilmu itu adalah terbagi dalam 5 bagian. Apa dalam 3 bagian? Ilmu tentang lisan, ilmu tentang hati, dan ilmu tentang anggota tubuh. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lisan amalkan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan anggota tubuh amalkan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tentang hati amalkan. Maka kita akan termasuk orang yang terjauhkan dari kerugian. Namun jika sebaliknya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena di antara ilmu amalan lisan itu terbagi menjadi 5. Ada ilmu lisan yang perlu diamalkan bersifat wajib, ada yang bersifat haram, ada yang bersifat mustahab, ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat mubah. Begitu pula anggota tubuh dan begitu pula hati. Maka pahami benar-benar, kalau ada saja dari amalan lisan dari perkara 5 hukum tersebut tidak diamalkan, maka kita masuk dari ilmu yang merugi. Maka kita akan masuk dari golongan orang-orang yang Allah bersumpah dengannya. Begitu pula amalan anggota tubuh.
begitu pula amalan hati. Maka oleh karena itu, waspadalah. Tidak ada yang diselamatkan kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Dan jalan selamat untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala kata para ulama, yaitu cuma satu poinnya kata para ulama. Amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Amalan untuk selamat dari keempat poin tempat rawan kerugian tersebut, yaitu amalkan ilmu yang sudah sampai pada kita semua. Amalkan ilmu yang sudah pada sampai pada kita semua. Baik itu dalam perkara tauhid, dalam perkara kesyirikan, perkara sunnah, perkara bid'ah, perkara maksiat ataukah ketaatan. Yang ketaatan yang bersifat wajib ataukah mustahab. Kemaksiatan yang bersifat al-kabair ataukah shaghair. Maka amalkan tersebut. Itu solusi terbaik untuk bisa selamat dari kerugian pada masa mudanya, pada umurnya, pada hartanya, dan pada ilmunya itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa menjadi orang-orang yang Allah kecualikan dari orang-orang merugi. Karena tempat poin tersebut itulah poros inti kerugian yang rawan bagi seorang hamba. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa 'alaihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi, yaitu yang mereka merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri di hari kiamat. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Saya kira cukup sampai sini. Adapun faedah golongan yang kedua dan ketiga, karena waktu yang tidak membatasi kita, insyaallah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita akan menyambungnya walaupun di tempat yang lain dan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah. الله أكبر.